dari STI Darmaku. Tahu nggak STI Darmaku? Ada tempat TV juga ngajar di situ, jadi dosen. Kayak baik masuk ke materi. Di sini ada kenakalan remaja. Salah satu kenakalan remaja itu ada bolos sekolah. Bolos sekolah itu seru atau serius sih? Serius. Ada seru. Kita mulai ya. Pembahasannya ada kenakalan remaja dan bolos sekolah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Contoh-contohnya yang mungkin teman-teman adik-adik semua udah pada tahu, kayak bolos sekolah juga termasuk, terus merokok juga, terus ada apa lagi? Tawuran, terus bullying, ya bullying, betul. A few moments later. Bolos. Teman-teman tahu gak sih bolos itu apa? Tahu. Apa tuh? Nggak tahu. Tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Bolos adalah ya kayak yang kita tahu, bolos itu orang yang sengaja nggak masuk ke kelas untuk mengikuti suatu pelajaran di dalam kelas. Biasanya oh iya, untuk yang jelasnya juga si orang ini nggak masuk ke kelasnya itu pastinya tanpa izin kan. Kalau izin itu bukan bolos. Banyak alasan orang-orang yang suka bolos itu, misalnya karena dia merasa bosan. Biasanya kalau anak itu merasa bosan karena satu mata pelajaran, ada beberapa anak yang mungkin sengaja keluar, entah dia diam di masjid atau dia nongkrong di kantin. Ada ya di sini, ada nggak ya? Kenapa remaja ini sangat menyukai bolos? Seperti yang teman-teman tahu, banyak banget kan kasus anak-anak sekolah yang suka bolos. Mungkin teman-teman juga pernah lihat di jalan, di waktu KBM ada anak sekolah yang berkeliaran pakai seragam, padahal itu lagi waktu jam sekolah. Kenapa? Karena satu, seperti yang tadi saya bilang, biasanya mereka bolos itu karena kurang minat pada pelajarannya, yaitu seperti tadi merasa bosan. Nah, sebenarnya dari pelajaran juga ngaruh gak sih? Kalau misalnya bosan, males ya, boring ya, ngantuk. Tapi jangan, sebaiknya harusnya mau sebosan apapun itu, karena itu merupakan kewajiban kita buat belajar. Terus simak belajar. Terus yang kedua, pengaruh teman. Biasanya anak-anak yang bolos itu segerombolan gak sih? Iya. Ini biasanya tuh mulainya dari satu orang, terus karena dia merasa mungkin biar dia nggak gabut kali ya, terus dia ngajak teman. Pernah nggak diajakin bolos? Pernah. Tahu nggak? Ya. Serius. Asik. Kalau misalnya teman-teman ngalamin diajak teman buat bolos, itu pasti teman-teman tahu lah ya, kita nggak boleh bolos. Soalnya bolos ini kan termasuk ke dalam kenakalan remaja. Yang ketiga, masalah pribadi. Biasanya teman-teman ada orang yang bolos itu karena mungkin di kelasnya dia suka dibully, jadi dia malas masuk ke kelas, dia bolos. Atau mungkin ada masalah pribadi lainnya yang bersangkutan dengan keluarga, tapi biasanya sih lebih ke bersangkutan sama temannya sendiri ya, karena dibully jadi males kan. Di sini ada yang
bully nggak? Bully? Nggak ada kan? Bully? Bolos itu seru menurut mereka orang yang bolos karena mereka berkumpul bersama teman. Jadi mereka lebih memilih kumpul sama teman-temannya daripada mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menghindari tugas. Ya nggak sih? Karena biasanya ada tugas, terus nggak bisa, ya benar. Terus dia belum kerjain kan, daripada itu yaudah gue bolos aja. Ada nggak di sini? Ada. Selanjutnya, dampak serius dari bolos. Teman-teman tahu nggak sih dampak dari kita bolos itu apa? Di luar dari ini, ada yang tahu nggak? Salah satunya seperti yang ada di sini. Yang pertama, ketinggalan materi pembelajaran. Ini udah pasti karena si anak ini bolos, jadi dia ketinggalan satu materi yang mungkin satu materi ini di kedepan nanti itu bermanfaat buat diri dia sendiri. Selanjutnya, dampak sosialnya ini seperti karena anak ini nih suka bolos, jadi biasanya orang-orang teman-temannya di kelas ini pada males nggak sih buat temenin dia karena dia suka bolos nih. Jadi aku males lah temenan sama dia, ntar gue ikut-ikutan begini lagi, sering bolos. Yang ketiga, ada masa depan terganggu. Ini pasti karena untuk orang-orang yang bolos itu kan dia meninggalkan beberapa pelajaran yang emang pelajarannya ini penting ya untuk pengetahuan dia di kedepannya nanti. Di sini saya mau ngasih cara menghindari bolos. Mungkin teman-teman di sini sebelumnya ada nggak sih yang pernah bolos sekali, 2 kali? Ada. Oke, untuk yang pertama, menumbuhkan motivasi. Kenapa? Karena ketika kita ingin bolos, kalau kita dapat menumbuhkan motivasi, pasti pasti semangat kita itu, iya betul, semangat kita tuh jadi makin tinggi gitu. Jadi karena kita termotivasi nih sama satu hal, mungkin ingin membanggakan orang tua gitu, atau ingin menunjukkan sesuatu yang membuat orang tua bahagia gitu kan, itu jadi bisa menyemangati kalian lagi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi gak ada bolos-bolos. Yang kedua, bersifat positif. Tentu buat menghindari bolos ini kita harus berpikir positif terus ya. Kalau negatif terus ya udah, yang ada yang jadinya males dulu gak sih. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik atau memilih teman yang baik. Kita ini harus bisa memilah dan memilih mana teman yang emang menurut kita nih, oh dia ini bagus nih buat memotivasi gue nanti, buat gue biar lebih semangat lagi. Seperti itu. Tadi yang di judul saya nulisin bolos, seru atau serius. Ini kalau serunya itu bolos mungkin emang kelihatannya seru karena kan ya itu seperti yang tadi saya bilang, kumpul sama teman-teman, terus menghindari apa tadi tugas gitu. Itu emang mungkin kelihatannya nyenengin, bikin seru gitu. Cuma itu hanya sementara karena dampaknya itu besar buat masa depan teman-teman semua. Terus kenapa saya bilang seru atau serius? Seriusnya itu karena sebetulnya bolos ini merupakan masalah yang sangat serius, apalagi berdampak buat masa depan teman-teman semua. Ingat,
bolos itu mungkin memang seru, tapi belajar itu lebih seru dan bermanfaat untuk masa depan. Jadi hadir ke sekolah, belajar dan jadilah yang terbaik, karena kan masa depan teman-teman ini jalannya masih panjang ya. Kalau misalnya kita sering bolos nih dari umur kalian umur berapa? Ya, itu masih panjang banget, jenjangnya itu masih jauh gitu kan. Kalau misalnya dari sekarang kalian udah males-malesan aja, ke depannya nanti mungkin jadinya berantakan. Kalau dari sekarang kita buat serius belajar, serius mengikuti pembelajaran, mungkin kan teman-teman semua jadi punya apa? Punya bekal, punya bekal yang lebih kuat lagi, yang lebih matang lagi buat masa depan teman-teman semua. Next Kak. Cukup sekian dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nanya ada apa? Ada hadiahnya nih kalau mau nanya. Kalau mau nanya ada hadiahnya tuh. Siapa yang mau nanya saya nanya. Ada yang nanya nggak? Ayo nanya. Ada. Saya tutup ya. Iya. Cukup sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau mendengarkan saya berbicara. Mohon maaf bila ada kata atau mungkin tadi perilaku saya yang kurang mengenakan atau yang kurang dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.